Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku yang hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Apa kabar juga Dewan Juri yang saya hormati? Perkenalkan, nama saya Willy Malkia, utusan dari SMP Negeri 1 Suela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Denda Lolo Lekong atau Putri Pohon Kemiri. Cerita ini diambil dari turun-menurun yang berkembang di kampung tempat saya lahir, yaitu Gubuk Malaysia, Desa Dasan Baru, Kecamatan Suela. Cerita ini diceritakan oleh nenek ke ibu, lalu turun ke saya. Penasaran tidak dengan ceritanya? Yuk sama-sama kita simak. Di sebuah kampung kecil, hiduplah sepasang suami istri. Mereka hidup sederhana, namun menyimpan satu harapan besar. Mereka sangat menginginkan seorang anak laki-laki. Di suatu kesempatan, sang suami sempat berpesan, "Jika anak kita laki-laki, kita rawat dengan penuh kasih. Tapi jika perempuan, jadikan saja umpan ayam-ayamku." Sang istri merasa sedih mendengar pesan sang suami. Hari pun berlalu. Sang istri akhirnya mengandung. Namun, tak lama kemudian, sang suami pergi berburu, jauh dan sangat lama. Dan tibalah hari itu, hari yang ditunggu-tunggu, sang istri melahirkan seorang bayi, seorang anak perempuan. Air mata jatuh di pipinya. Di satu sisi, ia takut kepada suaminya. Namun, di sisi lain, ia adalah seorang ibu yang tak sanggup kehilangan anaknya. Akhirnya, dengan hati yang hancur, ia pergi membawa sang anak ke bawah pohon besar, pohon kemiri. Dan di sanalah ia meninggalkan sang anak. Dan dia memilih membuang sang anak daripada harus dijadikan sebagai umpan ayam sang suami. "Anakku, maafkan ibumu nak, ibu sayang kepadamu," ucap sang ibu sambil mencium sang anak untuk terakhir kalinya. Namun, takdir berkata lain. Anak itu tidak sendiri. Ia dirawat oleh makhluk dari atas langit. Ia dibesarkan dengan kasih di dunia yang tak terlihat manusia. Beberapa waktu kemudian, sang suami pulang dari berburu. Lalu ia bertanya, "Di mana anakku? Bagaimana dia?" Sang istri menjawab, "Anak kita perempuan." "Lalu, di mana dia?" "Sudah aku berikan untuk ayam-ayammu, wahai suamiku." Namun ayam itu bukan ayam biasa. Sang suami pergi menghampiri ayam-ayam kesayangan. "Kukuruyuk, kukuruyuk, aku tidak kenyang. Istrimu hanya memberiku sisa darah kelahiran." Sang suami amat marah. Lalu ia berkata dengan tegas, "Cari anak itu, temukan dia, atau kau yang menjadi penggantinya." Dengan langkah gemetar, sang istri kembali ke bawah pohon kemiri sambil menangis dan mulai berdendang. "Turun, denda bombong lekong turun. Nebagin manuk aman pesi pitu kurungan. Turun, denda bombong lekong turun. Nebagin manuk aman pesi pitu kurungan." Dari dendangan itu, sang ibu meminta, "Turunlah wahai putriku, putri pohon kemiri. Datangilah ibumu. Meski dengan berat hati, aku memanggilmu untuk diserahkan kepada ayahmu." Tak berselang lama, tiba-tiba terdengar suara dari atas langit. "Lagi julu ina, masingku belajar leka." Sang putri menjawab dari atas langit, "Ibu, aku masih belajar untuk berjalan." Akhirnya sang ibu kembali pulang, namun belum menemukan sang anak. Hari pun berganti. Sang ibu kembali ke bawah pohon kemiri untuk memenuhi perintah sang suami. Ia pun mulai berdendang dengan lebih keras. "Turun, denda bombong lekong turun. Nebagin manuk aman pesi pitu kurungan. Turun, denda bombong lekong turun. Nebagin manuk aman pesi pitu kurungan." Sang putri menjawab dari atas langit, "Lagi julu ina, masingku bepupur bekincu." Sang putri meminta, "Tunggu sebentar ibu, karena ia sedang berhias." Akhirnya sang ibu duduk di bawah pohon kemiri menunggu sang anak. Sesaat kemudian tiba-tiba cahaya turun dari atas langit.
Penuh takjub, seorang gadis turun perlahan dengan wajah secantik cahaya bulan, pakaian selembut sutra, dan kilau bagai emas. Sang ibu pun terdiam. Air mata jatuh tanpa suara. "Itu anakku," ucap sang ibu sambil berlari dan memeluk sang anak dengan penuh kerinduan. Sang ibu pun tersadar dengan permintaan sang suami. Akhirnya tangisannya pecah. "Anakku, maafkan ibumu, nak. Maafkan aku, anakku." Akhirnya sang ibu pun mengajak sang putri untuk kembali pulang menemui sang ayah. Sesampainya mereka di rumah, saat sang ayah melihat sang putri, ia terjatuh dan pingsan akan kecantikan sang putri. Ketika ia bangun dari pingsan, ia langsung memeluk sang anak dan berkata dengan suara yang gemetar, "Anakku, maafkan ayahmu, nak." Dengan hati yang tulus, sang putri memaafkan sang anak. Namun, sejak saat itu, mereka hidup bersama dengan penyesalan yang berubah menjadi kebahagiaan. Demikianlah kisah cerita Putri Pohon Kemiri, sebuah dongeng yang menceritakan tentang cinta, pengorbanan, dan keikhlasan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih telah menyimak cerita ini dengan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.